Indonesia yang dalam sejarah belum pernah membuat vaksin sendiri dari nol, itu sekarang kita harus membuat vaksin dalam waktu yang singkat. Ya, WHO memprediksi untuk membuat vaksin COVID-19 ini dibutuhkan waktu sedikitnya 18 bulan. Sejak bulan Maret itu kami ditugasi, ya kami sempat merenung sejenak gitu ya, karena kami berpengalaman terlibat dalam pengembangan vaksin lain, misalnya vaksin demam berdarah. Saya terlibat dalam pengembangan vaksin itu sejak tahun 1990 dan sampai sekarang pun belum ada vaksin demam berdarah yang sempurna gitu. Jadi kita bayangkan dibutuhkan waktu 30 tahun lebih untuk mengembangkan satu vaksin. Dan vaksin-vaksin lain juga pada umumnya membutuhkan waktu sekitar 10 tahun. Ya, jarang yang 5 tahun sudah berhasil gitu. Nah, tentu kita harus membayang bagaimana Indonesia yang dalam sejarah belum pernah membuat vaksin sendiri dari nol, itu sekarang kita harus membuat vaksin dalam waktu yang singkat. Ya, WHO memprediksi untuk membuat vaksin COVID-19 ini dibutuhkan waktu sedikitnya 18 bulan. Nah, dari situ kemudian udah kita kumpulkan apa yang kita punya, ya, kemudian kami bentuk tim dan mulai dari hal-hal kecil berdasarkan pengalaman kami sebelumnya, maka dibuatlah rencana itu. Kemudian kita bicara dengan Bio Farma juga. Akhirnya kita sepakati ada dua langkah utama. Satu adalah skala R&D, ya, Research and Development atau skala laboratorium, dan yang kedua adalah skala industri yang akan dilakukan oleh Bio Farma. Jadi tugas Eijkman adalah mengembangkan bibit vaksin, ya, yang nanti kemudian akan dilanjutkan oleh Bio Farma. Nah, kami memilih platformnya protein rekombinan, ya, dengan sasarannya adalah protein S, ya, spike protein, dan protein N, ya, nucleocapsid protein. Itu karena juga setelah bicara dengan Bio Farma, teknologi apa yang sudah siap untuk dilakukan hilirisasi, ya, karena percuma kita membuat produk yang bagus, ya, tapi tidak bisa dilanjutkan oleh industri, nggak jadi apa-apa kan. Nah, jadi kita sepakati kita akan mengembangkan vaksin berdasarkan platformnya adalah protein rekombinan. Kami mulai dengan mengisolasi virus-virus itu, kami pilih salah satu virus, kemudian dipelajari materi genetiknya, kemudian kita berhasil mengisolasi dan mengamplifikasi gen yang menyandi protein S dan protein N tadi, ya, protein spike dan protein nucleocapsid. Kemudian gen-gen tadi di-clone, ya, diperbanyak dalam plasmid, kemudian diperbanyak lagi dimasukkan lagi ke dalam virus adenovirus untuk kemudian dimasukkan ke dalam satu sistem ekspresi namanya. Nah, sistem ekspresi itu ada dua macam yang kita pakai. Satu adalah menggunakan sel mamalia, yaitu sel CHO, nama CHO, Chinese Hamster Ovary, dan satu lagi menggunakan yeast atau ragi. Ya, kita nanti akan pilih mana yang terbaik lah itu. Dan kedua jenis sel itu, mamalia atau ragi, itu akan menjadi tanda petik pabriknya yang akan menghasilkan protein rekombinan tadi. Dan kami sudah sampai di situ. Kami sudah berhasil membuat sel CHO dan sel ragi itu menghasilkan protein S dan protein N, ya, bahkan ada lagi protein, kita kenal ada protein RBD, reseptor binding domain, itu bagian yang nempel langsung di reseptor di permukaan sel manusia.
Maaf sedikit teknis sedikit nih. Ya tapi intinya kami sudah memenuhi tugas kami sebetulnya untuk menghasilkan bibit vaksin. Tetapi tidak cukup sampai di situ, karena kita harus membuat hasil kami tadi itu bisa dilanjutkan di industri. Ya, padahal selama ini di laboratorium kan kita pasti kalau di lab tuh kerjanya dengan volume yang kecil-kecil kan. Sedangkan kalau di industri volumenya jauh lebih besar. Nah, jadi proses yang saat ini sedang berjalan adalah melakukan transisi dari skala R&D ke skala industri. Ya, apa yang kami lakukan adalah kami melakukan optimasi, kami melakukan scaling up, dan kami melakukan upaya peningkatan yield atau productivity. Itu yang saat ini sedang berlangsung, dan secara singkat kami berupaya atau berharap di pertengahan tahun 2022 sudah bisa mendapatkan EUA, ya, Emergency Use Authorization.